Pak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frederiana Jubika Uskono dengan NIM 21100010034. Nah, di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas untuk menempuh ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama, bagaimana pendapat saya mengenai theories of underdevelopment. Kemudian di sini juga saya akan memberikan contoh antara perbandingan negara Indonesia dan juga salah satu negara maju. Kemudian poin yang kedua, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang cukup banyak, di mana negara Indonesia ini juga sempat menduduki peringkat keempat, memiliki penduduk terbanyak di dunia. Nah, pasti memiliki banyak tantangan dan juga masalah. Nah, bagaimana pemerintah pusat maupun daerah itu dapat mengatasi masalah dan juga tantangan tersebut. Kemudian di sini juga saya akan memberikan 5 contoh pemerintah pusat maupun daerah yang dihadapi berkaitan dengan jumlah penduduk. Kemudian poin yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang permasalahan yang dialami Indonesia menyangkut dengan pertumbuhan, kemudian kemiskinan dan juga distribusi pendapatan. Kemudian poin yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana kesempatan kerja di Indonesia dan juga di NTT. Serta di sini juga saya akan memberikan contohnya. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama mengenai pendapat saya tentang theories of underdevelopment, serta di sini juga saya akan berikan contohnya. Baik, sebelum saya memberikan pendapat saya berkaitan dengan teori tersebut, di sini maksud dari teori itu adalah negara yang memiliki keterbelakangan baik dari ekonomi, sumber daya, teknologi dan juga pendidikan. Sebelum saya masuk atau memberikan pendapat saya di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu negara maju. Jadi, negara maju itu adalah negara yang memiliki pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita yang cukup tinggi, serta negara maju ini memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, kemudian tingkat kematian bayi juga rendah. Selain itu, negara maju ini bisa dilihat dari standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi yang maju dan juga ekonomi yang merata. Sedangkan negara berkembang itu adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan material yang cukup rendah, kemudian tingkat kematian yang angka kematian yang banyak, kemudian pembangunan infrastrukturnya masih rendah atau belum terlalu maju dibandingkan dengan negara maju. Nah, dari beberapa pengertian yang telah saya jelaskan, dan di sini saya mengambil pendapat bahwa berkaitan dengan theory of underdevelopment, bahwa negara yang terbelakang itu adalah negara yang memiliki tingkat ekonomi, sumber daya, kemudian industri, teknologi, kemudian pendidikan yang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh perbandingan negara Indonesia dan juga negara maju. Nah, salah satu negara maju yang saya ambil di sini adalah negara Singapura. Jadi, mengapa Singapura itu lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia? Karena yang pertama, negara Singapura ini dapat mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar dengan baik, dibantu dengan alat yang cukup canggih. Nah, sedangkan di Indonesia tidak dapat mengolah sumber daya alam yang ada dan belum mempunyai alat yang cukup memadai. Nah, kemudian Singapura ini memang lebih maju dibandingkan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, karena penduduk Singapura dari segi pendidikan rata-rata penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan negara Indonesia. Nah, selain itu, negara Singapura ini lokasinya sangat strategis karena negara Singapura berada di jalur pelayaran internasional. Kemudian sumber daya yang
sudah bagus, kemudian cukup maju. Kemudian di negara Singapura ini memang areanya memiliki area yang kecil, namun relatif lebih mudah untuk mengaturnya. Kemudian negara Singapura ini juga cukup memiliki infrastruktur yang cukup bagus atau cukup maju dibandingkan dengan negara Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan lanjut membahas ke poin yang kedua, di mana bagaimana pemerintah pusat itu maupun pemerintah daerah dalam mengatasi dan menghadapi tantangan dan juga masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Serta di sini juga saya akan memberikan contoh masalah yang berada di pemerintah pusat dan juga pemerintah dan juga di NTT berkaitan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Nah, berbicara mengenai jumlah penduduk yang cukup banyak di Indonesia, nah itu pasti sangat memiliki tantangan dan juga masalah yang besar, karena pemerintah ini mengalami beberapa kesulitan, terutama dengan adanya penduduk yang banyak. Pemerintah ini mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhnya kebutuhan hidup rakyat, serta terbatasnya lapangan kerja dan juga sarana prasarana kesehatan dan juga fasilitas sosial lainnya. Namun di sisi lain pemerintah juga pasti mempunyai ide atau ide-ide yang kreatif untuk dapat mengatasi berbagai tantangan dan juga rintangan dalam mengatasi jumlah penduduk yang banyak. Nah, di sini saya akan menyebutkan masalah yang akan atau cara mengatasi atau upaya pemerintah dalam mengatasi jumlah penduduk. Nah, yang pertama adalah pengurangan pertumbuhan penduduk. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah dengan memberlakukan yang namanya program keluarga berencana atau yang biasa kita kenal dengan program KB. Kemudian pemerintah juga meningkatkan pemerataan pembangunan. Kemudian pemerintah juga menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Kemudian pemerintah juga melakukan program transmigrasi. Kemudian pemerintah juga melaksanakan program perbaiki gizi, salah satunya melalui posyandu. Selain itu, pemerintah juga melengkapi sarana dan juga prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan juga rumah sakit. Kemudian penyediaan air bersih, menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai juga perguruan tinggi. Kemudian menambah jumlah tenaga pendidik dan semua jenjang pendidikan. Melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian pemerintah juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah memberikan pemberian beasiswa, di mana dengan adanya jumlah penduduk yang banyak, otomatis banyak masyarakat yang kurang memiliki atau kurang mampu untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan. Nah, dari situ pemerintah mengambil salah satu cara dengan memberikan beasiswa. Nah, dengan adanya beasiswa ini, masyarakat Indonesia dapat memenuhi keinginannya atau cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian pemerintah juga menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan juga alat keterampilan lainnya. Kemudian pemerintah juga menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai, kemudian meningkatkan kualitas tenaga pengajar, kemudian meningkatkan pengolahan dan juga pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, dan juga mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan 5 contoh kasus baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam menghadapi jumlah penduduk yang banyak. Nah, di sini masalah-masalah yang sering terjadi itu yang pertama adalah pengangguran, kemudian tingkat pendidikan yang rendah, kemudian angka kematian yang cukup banyak, kemudian
tingkat kesehatan yang cukup buruk, di mana di negara NTT sendiri banyak anak-anak di masyarakat NTT yang mengalami stunting. Kemudian juga di negara Indonesia juga atau pemerintah pusat sering mengalami persebaran penduduk yang tidak merata. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya sebutkan berkaitan dengan kasus atau masalah yang berkaitan dengan kependudukan yang dialami oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Baik, selanjutnya di sini saya akan masuk membahas ke poin yang ketiga, adalah jelaskan permasalahan yang dialami negara Indonesia menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan, dan juga distribusi pendapatan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kemudian kemiskinan, dan juga distribusi pendapatan. Nah, masalah yang pertama adalah urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, permasalahan ekonomi di Indonesia yang pertama adalah urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, di mana ini biasanya disebabkan oleh terjadinya ketimpangan sosial, jumlah pengangguran yang masih tinggi, tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata, dan selainnya. Nah, hal ini yang menyebabkan mutu pertumbuhan ekonomi Indonesia dari menengah ke skala lanjutan tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu pendapatan negara masih bertahan di zona tersebut. Kemudian daya beli stagnan pada situasi inflasi. Nah, jika inflasi sedang terjadi, seharusnya daya beli masyarakat jangan dibiarkan menurun, karena di saat itu harga sedang menaik dan perputaran jumlah uang juga semakin tinggi. Akan tetapi, jika daya beli masyarakat justru menurun, tentu pertumbuhan ekonomi tidak akan berkembang. Justru biaya produksi yang semakin tinggi dengan kualitas produk yang semakin bertumpuk membuat tren pasar menjadi lesu yang bisa merugikan pihak produsen. Kemudian yang ketiga adalah kekalahan daya saing. Nah, permasalahan selanjutnya adalah kekalahan daya saing dengan perusahaan-perusahaan dari negara yang lebih maju. Problem atau masalah ekonomi semacam ini yang juga melanda perekonomian Indonesia. Akibatnya, pasaran produk dalam negeri menjadi lesu, apalagi jika masyarakat masih lebih suka membeli produk luar dibandingkan dengan produk di negeri sendiri. Kemudian, impor menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, seharusnya kebutuhan impor produk menjadi lebih minim, karena biaya produksi dalam negeri bisa digunakan untuk mengoptimalkan suplai produk domestik kepada masyarakat. Sayang, pertumbuhan ekonomi semakin ini tidak didukung oleh ketersediaan produk dalam negeri terkait dengan hasil pertanian dan juga peternakan. Sedangkan hal ini tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin padat. Nah, selain itu, pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi produk dalam negeri masih belum mampu untuk menghasilkan bahan baku industri yang berkualitas tinggi, sehingga impor menjadi solusi pengadaan. Masalah ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak dirasa efeknya. Kemudian yang kelima adalah kemiskinan yang cukup tinggi. Nah, masalah ekonomi yang kelima adalah taraf kemiskinan yang begitu tinggi. Akibatnya, suplai produk tidak terbeli yang mengakibatkan perputaran uang tidak maksimal. Nah, semakin tinggi tingkat kemiskinan, tentu daya beli masyarakat akan ikut merendah. Akibatnya, perekonomian tidak meningkat. Tren pasar juga lesu. Bahkan perusahaan akan gulung tikar karena tidak ada lagi orang yang membeli produknya. Maka dari itu, kemiskinan adalah masalah ekonomi yang harus diendaskan secepat mungkin. Ini tidak hanya berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga perekonomian negara yang paling tidak membutuhkan pasokan pajak dari rakyatnya. Kemudian yang keenam adalah terjadinya inflasi berkepanjangan. Nah, inflasi juga permasalahan ekonomi yang harus dicari solusi, karena ini bisa memicu daya beli masyarakat mengalami penurunan. Bagaimana tidak saat inflasi semua harga naik, termasuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Jika
tidak disertai dengan pendapatan yang juga tinggi, tentu produk tersebut tidak akan stabil, yang ada stok menumpuk di perusahaan dan penyalur. Nah, jika ini berlaku terus-menerus, tentu tren pasar menjadi lesu, perekonomian juga lumpuh. Lain soal jika inflasi juga diiringi oleh kenaikan pendapatan rakyat, mungkin daya beli masyarakat masih lumayan ideal. Nah, selain itu, khususnya di daerah NTT sendiri mengenai kemiskinan, bahwa perkembangan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mencermin beratnya beban pemerintah dalam pengatasan kemiskinan penduduk. Nah, berdasarkan data yang didapat dari BPS, bahwa kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi NTT yaitu Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2010 yaitu sebanyak 126.600 jiwa. Nah, hal yang menyebabkan tingkat kemiskinan di NTT ini secara umum ada beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, kependudukan, kesehatan, dan juga lainnya. Mungkin itu saja beberapa masalah yang telah saya sebutkan mengenai permasalahan pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan, dan juga pendapatan, distribusi pendapatan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memberikan atau masuk ke poin yang keempat, bagaimana kesempatan kerja di Indonesia dan juga di negara NTT. Sebut dan berikan contoh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kondisi kesempatan kerja yang berada di negara Indonesia dan juga di negara NTT. Nah, menurut saya melihat kondisi ini bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesempatan kerja. Yang pertama adalah kurangnya akses informasi lapangan kerja yang sulit. Nah, berkaitan dengan akses informasi lapangan kerja yang sulit, melihat bahwa di negara Indonesia sendiri atau di negara NTT ada beberapa daerah yang cukup terpencil atau yang belum mengenal adanya teknologi, sehingga akses untuk mendapatkan informasi masih cukup rendah. Untuk itu mereka kesulitan dalam mendapatkan kesempatan kerja. Baik, masalah yang kedua adalah tentang keterampilan tenaga kerja yang rendah. Nah, melihat kondisi di Indonesia dan juga di daerah NTT, bahwa keterampilan tenaga kerja yang masih rendah, terutama pada skillnya. Nah, di daerah NTT sendiri, banyak di daerah terpencil yang masih belum mengetahui dengan adanya penggunaan teknologi atau masih rendah dalam penggunaan teknologi yang cukup canggih. Nah, untuk itu pemerintah sendiri membuat saran di mana mereka memberikan pelatihan khusus terutama kepada daerah-daerah tertinggal untuk dapat mengetahui dengan adanya penggunaan teknologi yang modern sekarang. Baik, mungkin itu saja sedikit informasi yang akan saya berikan mengenai beberapa poin yang telah saya bahas di atas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.